Bisa nggak dihitung berapa kali kebohongan yang terungkap? Nah, terus memang tadi banyak yang agak ganjil ya. Saya mau nanya, Richard ini dilaporkan karena 3 produknya katakanlah bermasalah. Sekarang Doktif ini 4 produknya dicabut, 4 loh. Sidang lanjutan dalam kasus yang menyeret Dr. Richard Lee kemarin berlangsung panas saat saksi pelapor, yakni Dr. Samira alias Doktif, hadir di persidangan. Dalam sidang tersebut, tim hukum Dr. Richard Lee mencium adanya kebohongan demi kebohongan yang disampaikan Doktif dalam kesaksiannya. Menanggapi kebohongan Doktif saat hadir sebagai saksi, disebut-sebut tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Menanggapi dugaan kesaksian palsu Doktif, tim hukum Dr. Richard Lee tidak hanya menantang netizen untuk mengungkap jumlah kebohongan Doktif pada persidangan yang digelar selanjutnya. Tidak main-main, kuasa hukum Richard Lee, Faizal Hafid, menyiapkan hadiah bagi netizen yang berhasil menghitung kebohongan Doktif. Bisa nggak dihitung berapa kali kebohongan yang terungkap di persidangan kemarin? Contohnya? Sekalian saya mengasih sayembaran. Siapa yang tahu jumlah yang tepat, berapa kebohongan yang akan saya ungkap di sidang Kamis berikutnya akan dapat hadiah. Gitu. Tapi harus dapat apa ya? Dapat view, likes, dan komen terbanyak tentunya ya. Gitu. Nanti kita kasih hadiah khusus yang tahu berapa banyak kebohongan yang akan terungkap. Kebohongan ini begini loh. Di BAP ngomong ini, di sidang ngomong ini, di BAP ngomong ini, di sidang ngomong ini, lalu BAP yang lain ngomong ini. Jadi tidak ada rekayasa sama sekali. Ini masing-masing berbeda terus. Tiffany omongannya berbeda, terus juga Nung omongannya berbeda, Dr. Nanang omongannya berbeda. Saya bicara gini karena mereka sudah memberikan kesaksian ya, jadi sudah dilihat publik semuanya. Nah, saling perbedaan ini kan berarti ada skenario nih. Berarti ada skenario, ada rekayasa dalam ini. Lalu ada yang berbeda, berarti ada yang bohong. Ini nanti yang bohong mau kami tuntut pidana semua nih, 7 tahun sampai 9 tahun. Jadi hati-hati saja, karena ini berdasarkan KUHP. Contoh nih, ini kebohongan yang berat nih. Ditanya di sini menyatakan masih suami. Itu di BAP. Lalu saya tanya, ini masih suami enggak? Kalau bukan, berarti bohong. Kredibilitasnya dipertanyakan. Saya bukan mau nanya ungkit masalah pribadi. Saya tahu misalnya si A ini sudah berpisah. Di sini ditulis masih bersama. Kan berarti bohong. Saya cuma tanya, ini bohong atau benar? Jadi bukan mau ungkit masalah pribadinya. Begitu, kecuali kalau saya tanya kan, kalau misalnya tidak terjadi tinggal dijawab, masih atau tidak. Begitu, supaya menyamakan fakta. Kan saya nggak tanya, karena apa? Gitu, itu baru masalah pribadi. Kalau saya tanya, masih ada suaminya atau tidak? Masih, gitu. Saya tanya masih ada suaminya atau tidak, sudah bercerai, cerainya karena apa? Baru itu urusan pribadi, begitu. Kenapa saya tanya? Ini ada di BAP. Di BAP itu menyampaikan karyawan suami saya. Saya mau tanya, waktu ini BAP dibuat tanggal 19 di tahun 2025, bulannya bulan Mei 2025 itu masih suami atau tidak. Jadi saya nggak mau ngikut masalah pribadi, cuma di sini dibilang setahu saya sudah tidak. Begitu, makanya saya tanya. Kalau saya salah, tolong dijawab. Masih. Begitu, saya nggak mau nanya yang dalam. Nggak mau. Saya cuma mau membuktikan saksi ini punya kredibilitas apa tidak. Kalau dia bohong dengan statusnya saja, maka semuanya bohongan. Begitu. Dan ini bukan saya buat-buat. Pertanyaan ini ada di BAP, penyidik yang nanya. Masa penyidik gak dimarahin kemarin gitu kan? Penyidik yang nanya itu kan dia jawabnya begitu.
Kesaksian Doktif yang menuding produk kecantikan yang diproduksi klinik kecantikan Richard Lee dioplos dengan bahan berbahaya mendapat sanggahan keras dari tim hukumnya. Dalam sidang kemarin, tim hukum Richard Lee mengaku jika tudingan Doktif tidak dapat dibuktikan di hadapan majelis hakim. Ali membeberkan fakta, Doktif dituding menjatuhkan Dr. Richard Lee melalui berbagai tudingan yang kebenarannya tidak dapat diungkapnya. Berangkat dari fakta persidangan kemarin, barang bukti yang dibeberkan Doktif yang menurutnya tidak dapat dijadikan referensi adanya kecurangan yang dilakukan Richard Lee, maka kuasa hukum Richard Lee menganggap tuduhan Doktif murni persaingan bisnis dengan menjatuhkan melalui berbagai cara, salah satunya narasi-narasi yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Nah, terus memang tadi banyak yang agak ganjil ya, jadi prosesnya selama 6 bulan, jadi membelinya ini 4 box, lalu dibeli lagi 4 box. Jadi kalau tidak ada, kita kan biasanya ya kalau tidak ada hasilnya kita stop. Nah, kalau ini dia tadi menyampaikan terus memakai sampai 6 bulan. Nah berarti kan kalau 6 bulan itu kan 1 box 1 bulan. Berarti harusnya tinggal 2 box kan? Nah, tinggal 2 box. Nah, ternyata yang di hadapan majelis 2 box plus 10. Seperti itu. Jadi apa yang diucapkan dalam BAP ternyata dalam dalam barang buktinya berbeda. Jadi BAP-nya Rina dengan barang buktinya berbeda. Jadi ini saja, jadi yang saya ungkap ini fakta yang dari pihak pelapor sendiri. Jadi tidak ada yang dibuat, ini fakta hukumnya. Saya menelitinya saja nih. Berarti kan ada ketidakcocokan dari berita. Lalu sebelumnya di persidangan kita semua lihat kemarin segelnya semua sudah terbuka 88-nya. Ini barang siapa segelnya sudah terbuka? Kan kita nggak mau dong. Kalau kita beli segelnya terbuka pasti kita balikin, apa isinya diganti orang, isinya diganti di jalan, kita nggak tahu. Lagi-lagi tidak ada unboxing, jadi kita nggak bisa melihat kebenaran ini secara murni. Jadi benar, apakah ini 4 box ini sudah dibuka, 8 box ini sudah dibuka? Saya pikir-pikir, oh tidak, kayaknya yang pertama yang udah dibuka. Oh tidak, kayaknya yang kedua sudah dibuka. Mana yang mau kita kunci? Oh yang kedua. Oke, berarti yang kedua kan sudah dibuka. Berarti barang yang bukti yang disita, barang bukti yang tidak steril. Berarti ini batal demi hukum barang buktinya ini. Seperti itu. Plus ternyata bukan 2 kotak plus 10. Begitu. Padahal kan ceritanya minumnya ngumpet-ngumpet dan segala macam. Jadi kalau ini cerita real, alurnya nyata, akan ketemu dari ujung sampai ujungnya sama. Tapi ini kan ada berubah, ada berbeda, ada segala macam. Nah inilah yang dikhawatirkan, dan ini kesaksian itu akhirnya menguntungkan Richard Lee sebagai terdakwa. Begitu barang buktinya tidak sesuai, lalu juga kesaksiannya itu berbeda dengan BAP-nya, terus juga banyak lupa. Memang ada kesedihan lah gitu, kesedihan yang dirasakan, ya mudah-mudahan itu kesedihan real ya, jadi yang tidak dibuat-buat begitu, seperti itu. Jadi tapi secara faktanya ada hal-hal yang sudah disampaikan bahwa sudah dibuka terus berubah lagi yang menyebabkan sangat diragukan alat bukti atau barang bukti yang disita tersebut. Faizal Hafid yang turut hadir dan membantah tudingan Doktif persidangan kemarin kembali mengungkap kebohongan Doktif yang dibawa di ruang sidang. Dalam penjelasannya, Faizal meragukan barang bukti Doktif yang menurutnya tidak dibeli di klinik kecantikan Richard Lee. Menjadi aneh, barang yang dibeli bukan dari produk Richard Lee, tetapi dijadikan barang bukti dengan tuduhan ngeri, yakni adanya unsur kimia yang sangat berbahaya. Namun tudingan tersebut dimentahkan tim hukum Richard Lee, dan kesaksian Doktif bagi Faizal justru menguntungkan kliennya.
Dia bilang di BAP, ini BAP-nya nih, Grabasop itu punya Richard, Rachel Shop itu punya Richard, makanya dia pidanain Richard. Padahal Grabasop punyanya Arman. Terus juga Rachel Shop punyanya Suyanto. Seperti itu. Jadi yang harus dipidanain itu Arman sama Suyanto. Kalau yang dia beli di Godeskin itu, yang Miss V itu nggak ada dalam dakwaan. Begitu. Kenapa saya concern sama yang tanggal 12 terutama, baru tanggal 23 ini ada dalam dakwaan 2 tanggal ini. Yang dia beli langsung tanggal 2 September itu ke Godeskin tidak ada dalam dakwaan. Begitu. Kebohongannya tadi, 2 ini di BAP dibilang punya Richard. Makanya saya tanya di sidang, BAP ini ada perubahan tidak? Karena dia mempertanggungjawabkan isi dari BAP ini. Begitu. Ternyata dirubah. Berarti kan ada kebohongan di sini. Seperti itu. Ini aja yang sangat telak nih, itu baru beberapa hal. Seperti belum hal-hal yang lain nih yang akan kita ungkap. Makanya saya kasih sayembara, siapa yang bisa mengungkap berapa jumlah kebohongan yang akan terungkap ya di persidangan besok, dapat hadiah khusus. Syaratnya view-nya banyak, likes-nya banyak, komennya banyak, dan asli semua. Richard tentang WT itu dia bikin di tanggal Februari akhir tahun 2025 ya. Karena memang BPOM sudah melihat gelagat dari terdakwa DRL yang sangat manipulatif, sehingga keluarlah rilis tanggal 9 Maret 2025 yang mengatakan bahwa ya tindakan relabeling dan overcount yang dilakukan pelaku usaha di atas yaitu WT melanggar beberapa peraturan undang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 10 Pengawasan Periklanan, ya, dan bla bla bla, serta Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengawasan Peredaran Obat. Mengenai kebohongan Doktif pada saat hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan Richard Lee, Faizal mempertanyakan keabsahan Doktif yang seharusnya duduk di samping Richard Lee. Itu disampaikan lantaran banyak kebohongan atas kesaksian yang disampaikan Doktif. Karena hal itulah, Faizal menuding Doktif lebih layak duduk di samping Richard Lee ketimbang duduk sebagai saksi yang menurutnya tidak dapat menemukan kebenaran atas kesaksian yang disampaikannya. Dan berikut penjelasan Faisal Hafid mengenai kebohongan Doktif pada sidang kemarin yang membuatnya layak duduk sebagai tersangka ketimbang saksi. Empat produk ini sudah saya tanyakan sama Enung, stafnya dia nih. Kalau nggak salah Enung ini ada dalam SK AHU-nya Amira ininya perusahaannya. Jadi kalau nggak salah ya, saya tanya, dia kan udah bekerja itu dari tahun berapa ya dia itu, lama sekali tuh. Jadi saya tanya, apa ini produk yang dijual di sana? Ini ada 4, betul, begitu. Terus apa ini sudah dicabut? Betul, begitu. Jadi di sidang sebelumnya sudah ditanyain ke stafnya, begitu, kan Enung itu. Seperti itu. Jadi barangnya betul, dan ini resmi dari BPOM. Nanti saya kasih lihat nih. Ini bukan dari saya. Saya mau nanya, Richard ini dilaporkan karena 3 produknya katakanlah bermasalah. Sekarang Doktif ini 4 produknya dicabut, 4 loh. Makanya saya bilang kemarin harusnya duduknya di sebelah Richard. Plus kalau seandainya salah, hukumannya ditambah sepertiganya, begitu loh. Misalnya kalau seandainya salah dihukum 1 tahun, berarti 1 tahun plus sepertiga, karena 4 yang dicabut. Ngeri kan? Gitu. Kenapa duduk di sana? Harusnya duduk bareng bersama yang punya akun Godeskin
bersama yang punya, mohon maaf ralat. Ini bersama kan Goodeskin nih ya kan, Richard gitu kan. Terus bersama yang punya akun Gerabah Shop sama Rachel Shop, jadi berjejer di sini. Dari awal sudah diduga, tetapi BPOM memutuskan ada pelanggaran di bidang undang-undang kesehatan. Tinggal siapa yang mau melaporkan. Dan sekarang dokter sudah melaporkan. Jadi kalau masalah pasal yang dikenakan, yang disalahkan adalah penyidik dan BPOM. Paham ya? Oke. Sekarang saya tanyakan ya, apakah persaingan bisnis jika saya membongkar kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa DRL? Misal, DRL menjual serum penumbuh rambut, sementara dia menggunakan wig. Persaingan bisnis apa yang saya lakukan? Dia menjual serum penumbuh rambut, sementara rambutnya menggunakan wig. Itu membongkar penipuan. Penipuan bisnis, persaingan bisnis yang mana? Itu nipu. White tomato tidak ada tomat putihnya, saya bongkar. Persaingan bisnis kemana? Ini pembongkaran penipuan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa DRL. Berarti betapa manipulatifnya dan menolak rilis dari BPOM bahwa yang menyampaikan itu adalah BPOM, ya, pelanggaran undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen yang menyampaikan adalah BPOM, dan memperlihatkan bahwa pertanyaan itu asal bunyi saja. Kenapa notaris? Itu seharusnya nanya ke notaris. Dokter sebagai seorang komisaris, CEO ya, atasan, nggak ngurusin hal-hal seperti itu. Ya, itu kerjaan sekretaris, kerjaan notaris. Gitu. Jadi itu nggak ditanyakan ke dokter, ditanyakan saja ke notaris. Ya, dan OSS itu baru ada di atas tahun 2017, apalagi di kota Serang. Ya, jadi lucu, tadi penggiringan opini lagi, penggiringan opini lagi. Bebek itu menyerangnya bergerombol, motif serigala. Cukup satu, tapi dokter bisa babat semuanya. Yang kita pilih Pasti kita pengen tekan ekspresi. mengedepankan estetika. kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.